Agus meminta uang donasi dikembalikan. Dia memohon-mohon nih Mbak Ilo sama sosok Teh Nopi. Gimana pendapat panjenengan? Ya, kalau pendapat kita ya Mas Hamid ya, ini nggak cocok sekali. Nggak cocok lah Belo. Bahkan katanya dia ingin mengembalikan, kok makin mau meminta ya. Nah, ini sudah nggak wajar. Iya nggak wajar lah Belo. Itu kan posisi uang Belo. Uang ini kan memang bukan uang pribadi dia. Uang hasil donasi untuk apa? Untuk tujuannya untuk kesembuhan mata dia. Ya apa dia nggak mau kesembuhan mata? Mana ada cerita dia minta balik? Bahkan kalau lebih layak lagi, Teh Nopi balikin uang ya ke yang donasi. Buat itu lebih. Iya. Mbak Ilo ingat nggak teman panjenengan namanya Pak Tarno pesulap? Nah, dia itu dikabarkan kena stroke Mbak Ilo dan dia lagi dalam kondisi yang nggak baik, duduk di kursi roda. Netizen minta gitu kan supaya Pak Tarno ini, ya inilah duit donasi si Agus ini bagusnya dikasihkan ke Pak Tarno aja. Gimana menurut Mbak Ilo? Ya cocok gitu. Pak Tarno dikenal pesulap, tapi saat ini dia berjualan Mbak Ilo, alat-alat tulis di depan sebuah sekolah SD. Silakan tanggapin Mbak. Ya sebaiknya ya untuk Agus ya sudah cukup lah uang yang dia terima itu, jangan lagi meminta lagi begitu. Nah, di samping itu banyak lagi yang membutuhkan dan masih banyak lagi orang yang susah gitu ya. Nah, jadi berkaca dari Pak Tarno juga ya Mbak ya. Katanya kemarin sempat dibantu sama Mas Raffi Ahmad juga Mbak. Tapi namanya kebutuhan kan, ya bisa jadi uang yang ada itu habis untuk kebutuhan. Menurut Mbak Ilo gimana? Agus harus berkaca dari Pak Tarno, ya kan? Seorang yang telah menghibur rakyat Indonesia dari dulu. Kita terhibur dengan ciri khas. Nah, pok jadi apa? Ya kan kalau orang yang sering membuat tertawa kan berarti banyak pahalanya. Banyak lah. Ya kan makanya netizen minta donasi Agus diberikan ke Pak Tarno kan berarti nggak salah juga. Nggak salah, cocok, lebih layak itu. Nah, gimana Mbak? Ya sebaiknya seperti itulah karena janganlah sifat tamak sekali ya kita sarankan kepada Agus ya. Cukuplah yang sudah Anda terima itu saja. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup ya. Nah, jadi berbagilah kepada yang lain agar pun si kelak nanti ya mana tahu umur nggak panjang. Mudah-mudahan ya pahala pun mengalir terhadap Agus gitu ya. Jangan dosa-dosa yang ditambah seperti itu. Berarti Mbak Ilo berharap si Agus nih bilang ke Teh Nopi udah cukup. Donasi saya serahkan ke Teh Nopi, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Gitu maksudnya? Iya, seperti itu. Apa yang Mbak Ilo harap dari Agus? Mau bilang kayak gitu itu apa tujuannya? Ya, agar supaya Agus ini sadar. Iya, karena begini ya. Janganlah kan sudah kita sarankan ya. Janganlah sifat tamak yang Anda bawa ya. Nah, kan sudah saya bilang uang yang sudah Anda terima itu saja sudah lebih dari cukup. Nah, sisanya itu kan masih banyak lagi. Nah, tapi di samping itu ya orang masih banyak lagi membutuhkan gitu ya. Banyak seperti Pak Tarno dan kalau kita bilang di luar sana ya masih banyak lagi yang kita bilang orang yang susah-susah lah kita bilang seperti itu. Tidak terkecuali ODGJ yang ada di rumahnya yayasannya Teh Nopi ya Mbak Ilo. Oke. Mas Hamid sendiri menilainya gimana nih donasi Agus untuk seorang Pak Tarno? Pesulap legendaris yang sering menghibur kita. Yang sangat banyak pecintanya, sangat unik kita bilang ya. Yang lebih bagus alangkah baiknya dialihkan ke Pak Tarno. Karena kenapa? Sebelum ada hadirnya si Agus ini, Pak Tarno yang dulu kita kenal yang sangat menghibur sekali. Mulai dari anak-anak sampai dewasa itu banyak yang senang dengan Pak Tarno dengan ciri khas pak jadi apa. Jadi itulah yang bikin orang terkesan dengan dia. Jadi saya saja melihat memang ada saya lihat di medsos dia terbaring kondisi yang menyedihkan itu. Saya memang sedih. Pantas saya teringat langsung pantas kok tidak pernah ada nampak di TV lagi. Lebih bagus ya untuk Teh Nopi alihkan saja untuk si untuk Pak Tarno. Jangan nggak usah dihiraukan lagi si Agus karena dia ini memang orangnya tamak nampaknya. Kenapa? Karena uang yang bukan memang punya dia saja dia tamak, apalagi uang dia pribadi, ya kan Belo? Jadi lebih bagus tidak usah banyak cerita, alihkan saja sambil kita menjenguk melihat kondisi Pak Tarno. Apa yang diucapkan Agus tidak usah kita hiraukan, kita anggap saja angin lalu. Angin lalu ya. Jadi masalah si Agus ini sebetulnya Mbak Ilo ya, beliau ini sering berbuat
acting ya Mbak Ella ya. Di dunia nyata yang dimana netizen tuh udah tahu lah apa tujuan dia gitu kan. Nah terakhir kali ini yang saya lihat pihak keluarga si Agus ya itu menunjukkan surat emas yang dipakai di cincinnya istrinya Wawa dan lain-lain lah itu kan. Nah mungkin saya nggak melihat secara detail apa yang ada di dalam video itu, cuman yang saya mungkin pandang adalah mereka ini mau nunjukin tanggal pembeliannya pasti jauh-jauh hari. Nah, apakah ini dari sudut pandang Bailo, uang pembelian ini dari tanggal surat emas itu direkayasa atau enggak menurut Bailo? Ya, bisa saja. Saya juga nggak ada lihat nih. Bailo juga nggak ada lihat nih. Ini netizen yang lihat nih. Dari pandangan Bailo. Tapi kalau menurut saya sih itu bisa saja direkayasa. Direkayasa. Ya, kalau kita bilang ya mundurkan ya sebetulnya. Misalnya tanggal 25. Mundurkan jauh lah ya. Mundurkan jauh. Misalnya seandainya di tanggal 25. Nah, bisa jadi di tanggal 15, tanggal 10 yang sebelumnya gitu. Agar supaya apa? Ketika dilihat, nah ini kan sebelum jatuhnya uang kepada Agus gitu ya. Yang pasti dia membeli disetel jauh-jauh sebelum donasi itu ada. Iya, kalau gitu surat kan bisa saja, tinggal tambahkan saja uang kepada si pemilik emas itu. Saya tambahkan cuma hanya tanggal. Siapa yang tidak mau uang? Iya, kalau misalkan si toko emasnya memalsukan tanggalnya itu gimana menurut Mbak? Atau si pihak keluarga Agus memalsukan tanggalnya yang tadi, kalau kayak kita anak sekolah kan biasanya huruf 1 dibuat jadi angka 4 gitu kan, Yotati, atau memang ada kerjasama langsung dari pihak toko emasnya? Bisa jadi sama pihak toko emas. Apa yang harus diterima ganjarannya sama si pihak toko emas ataupun pihak Agus mungkin yang ngedit sendiri? Ya kita tuntut ya kalau memang ya tidak bisa kita salahkan juga Mas Ahmed. Dia kan membeli. Nah dia kan hanya minta mengundurkan tanggal gitu. Tapi kan tujuan toko emas ini kan tidak tahu bahasanya uang itu dari mana. Iya. Berarti toko emasnya harus klarifikasi. Iya. Tunggu Belo. Tapi gue bilang toko emasnya nggak tahu uang dari mana. Ini kan kasus si Agus ini Belong. Ini udah viral, otomatis pasti tahu lah. Tahu. Sekarang begini Mas Ahmed. Sekarang yang beli emas ini kan bukan si Agus. Kalau si Agus kan sudah dikenal di publik. Bisa jadi. Contoh begini, Mas Ahmed tidak dikenal di publik. Saya titip Mas Ahmed belikan emas sekian juta. Sekian ataupun sekian juta. Seperti itulah saya bilang kan. Nah, Mas Ahmed pergi ke toko emas. Mas Ahmed kan tidak dikenal orang. Ya, kalau itu bisa jadi. Dicurinya orang lain yang misalnya dia dikenal. Kalau mereka pasti terlalu mencolok ya, Mbak. Iya, mencolok. Jadi paling tolong tanggalnya dimundurkan ya. Saya kasih uang lebih sedikit, uang tip lah kita bilang kan. Nah, siapa yang tidak mau? Memang masuk akal karena memang Agus ini sepertinya ya, kalau saya lihat lama-lama saya pandang dia seperti memang udah pemain. Kita bukan sujon, entah pun dia di perusahaan itu pun ada juga pemain yang kita tidak tahu. Cuma kita bukan sujon pasti, karena dari sini sudah nampak dibukakan oleh Allah SWT bahwa itulah sifat-sifat asli seorang Agus, dari dana yang bukan dana asli uang dia. Makanya kita nggak usah nyeritain yang negatif, kita doain aja Mas Ahmed. Doain saja supaya si Agus sadar dan dibukakan pintu hatinya supaya dia mau mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah SWT. Yang Belo. Iya. Dan jangan lupa juga sifat tamak itu janganlah selalu dibawa. Itu ya sampai sini saja Mas Ahmed. Sampai sini dulu. Semoga Agus segera diberi kesadaran bertobat kepada Allah SWT. Saya Ahmed dan Mbah Ilo mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.